dari segi jumlahnya ya, dan ternyata lancar gitu ya, dan hasilnya kita tahu eh, apa namanya, Banteng sebagian besar rontok, ya, kecuali di DKI ini dan di Ya. Bali gitu. Nah yang menarik itu narasinya ini, Kak Irma. Jadi kalau narasi misalnya Bu Mega atau sejumlah elit PDIP itu bilang bahwa kekalahan Banteng di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan di beberapa tempat lain provinsi-provinsi strategis itu karena ada kecurangan, karena nggak fair. Jadi kalau kalah itu karena nggak fair, ada bansos, ada macam-macam lah gitu, ada kekuatan eksternal lah. Sementara kalau menang itu dianggap sebagai sesuatu yang fair gitu ya, jadi saya DKI dan Bali bukan hanya fair tapi pemilihnya lebih pinter. Nah, kesannya gitu. Jadi saya nggak tahu Kak Ir mengikuti atau enggak ya, di X itu rame tuh kemarin. Jadi warga Jawa Tengah itu dianggap diledek, dikatain sebagai bodoh dan miskin. Udah miskin bodoh pula. Makanya milih Lutfi dan Taj Yassin gitu. Jadi narasinya begitu. Jadi menganggap remeh Yang bicara gitu siapa? para pendukung Andika Oh. di X, terutama X. Wow, itu masif beberapa hari setelah pilkada ya. Jadi Jawa Tengah itu bodoh dan miskin gitu. Makanya mereka salah pilih gitu loh. Terpengaruh Mulyono gitu kira-kira gitu. Nah, itu narasi-narasi semacam itu yang muncul. Nah, Kak Irma kan kemarin di IRC bilang bahwa kuncinya justru strategi dan ketokohan. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih terkait dengan permainannya itu sendiri lah ya, di pertarungannya sendiri di lapangan. Nah, saya ingin Kak Irma mengelaborasi lagi soal itu. Jadi pandangan Kak Irma tentang hasil pilkada, terus poin-poin yang Kak Irma sampaikan itu. Ya, saya kira begini ya. Kita bisa melihat tolok ukur ya, pilkada kita di 2024 ini ya berjalan sangat baik, sangat lancar, aman. Ya. Nah, kalau ada kecurangan misalnya, pasti akan ribut. Itu satu tolok ukurnya. Itu salah satu Oke. tolok ukur yang bisa dilihat. Pasti masyarakat ada yang ribut nih, ada yang ribut lah pokoknya gitu. Nah, kalau di Papua kan beda ya, karena memang noken, jadi ada Oke. itu kita bisa maklum itu. Ya. Tapi saya kira kalau untuk di seluruh wilayah pada umumnya, saya lihat ini pilkada yang terbaik menurut saya. Pilkada yang menurut saya eh, apa namanya clearness-nya bagus gitu ya. Clearness bagus. Kenapa? Bisa kita lihat dari bagaimana masyarakat melihat ini gitu, melihat kontestasi ini, memilih dengan senang hati gitu ya. Karena tidak ada reaksi apapun, tidak ada kemarahan, tidak ada Adem protes, ya. tidak ada masalah. Artinya kalau ada narasi-narasi yang menyampaikan itu karena kecurangan atau itu karena bansos, katanya bansos sudah nggak boleh, kemarin kan bansos di stop. Nah, kok sekarang bicara bansos lagi kan gitu? Itu juga nggak, menurut saya nggak, masyarakat nggak akan terpengaruh lagi lah untuk hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga, saya selalu menyampaikan begini, Mas. Saya melihat kejadian di DKI Jakarta. Kemenangan sementara ini, sementara ya saya bilang, karena sampai hari ini belum ada penghitungan manual yang bisa disampaikan oleh KPU ke publik apakah satu putaran atau dua putaran. Nah, kita tunggu itu, ya kita tunggu dan kita percaya kepada KPU dong, ya kepada penyelenggara untuk bisa menyampaikan ke publik informasi yang benar. Patokannya itu ya. Patokannya itu, Patokannya apakah keputusan dia KPU satu putaran, apakah itu dua putaran. Nah, saya lihat untuk bisa satu putaran atau dua putaran hari ini di DKI Jakarta itu karena kepiawaian dari masing-masing calon untuk mengambil hati rakyat, ya toh, untuk menyampaikan program ya kerja dan strategi-strategi bagaimana mereka bisa membuat Jakarta ini ke depan itu menjadi lebih baik. Strategi politiknya Rano dan Mas Pram yang menurut saya bagus ya karena
faktanya sampai hari ini mereka unggul. Betul, betul. Nah itu yang harus dilihat, bukan karena si A, si B, si C, si D gitu. Kalau juga endorse, nah gini, kalau endorse itu saya rasa wajar ya. Iya, 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 betul. Seluruh apa namanya kontestasi di dunia itu melakukan endorsement. Contoh, ya Amerika lah, misalnya Trump ada endorse dari Elon Musk, ya, kemudian Kamala Harris juga ada endorse dari yang mana gitu. Saya kira Obama. dari Bahkan Obama, ya, ya nggak ada masalah gitu. Ya, Dulu ya. Hillary kan Obama bahkan ikut kampanye untuk Hillary. Ya, betul. Nah, saya kira hal-hal seperti itu jangan lagi dijadikan alat untuk membuat gaduh gitu ya. Jadi menurut saya kalau ya kalah ya kita gentle mengatakan bahwa memang kita kalah strategi dan kalah gitu ya. Karena rakyat memang nggak milih kita lagi gitu dan rakyat mau ada perubahan gitu. Tapi bukan soal apa namanya gerakan perubahan ya. Nanti Sekarang kalau larinya ngomong ke sana istilah semua perubahan ya. tuh harus ada hati-hati. Jadi seolah-olah gini loh. Saya kadang-kadang juga agak-agak kesel juga gitu ya. Seolah-olah apa namanya gerakan perubahan tuh punya siapa gitu ya. Anies ya, identik Punya dengan Anies. Anies gitu ya. Loh, saya tuh gerakan punya perubahan tuh punya Surya Paloh loh. Loh. Ya kan? Malah justru ya. Iya, restorasi Indonesia itu punya Iya. Surya Paloh, Pak Betul, Surya betul, Paloh yang apa namanya yang memiliki gerakan perubahan itu gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kesel juga ngeliat Dan orang-orang restorasi itu bicara kata kuncinya restorasi kan Indonesia, perubahan. ya. Betul. Karena itulah juga kemudian Pak Surya secara gentle menyampaikan kepada publik ketika misalnya calon yang kita dukung kalah ya kita sampaikan dengan hormat bahwa kita mendukung pemerintahan yang menang kan seperti itu. Nah, harusnya sikap-sikap seperti itu yang ditampilkan ke publik, disampaikan ke publik gitu ya, sebagai seorang negarawan gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi tidak menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Nah, seperti contohnya hari ini yang saya dengar, wah ada pengarahan dari Partai Coklat gitu. Nah, itu serem banget tuh, Mas. Kenceng itu narasi itu. Itu serem loh. Menurut saya itu hal yang sangat nggak bagus banget. Dan itu justru akan membuat gaduh ya karena akan ada tudingan-tudingan ya terhadap, mohon maaf mungkin yang pakai baju coklat nih gitu ya. Kan kasihan tuh teman-teman baju coklat yang sekarang ini justru mau mendekat ya, saya lihat mau mendekat ke TPS aja takut. Karena takut nanti diolah, digoreng, di framing gitu ya. Nah, sehingga mereka sendiri jadi bingung. Satu sisi mereka menjadi pamong rakyat untuk mengawasi kontestasi, tapi di sisi lain juga pasti gitu kan, sudah ada yang menyebut pasti ada tudingan-tudingan bahwa mereka ikut bermain dan lain sebagainya. Nah, yang seperti inilah menurut saya menjadikan pemilu ini menjadi nggak fair. Ya, bukan nggak fair untuk pemerintah, tapi nggak fair untuk orang yang selalu nggak pernah mau menerima kekalahan gitu. Betul. Saya kira Nah, itu, Mas. soal yang baju coklat itu ya, Kak Irma, yang tadi Kak Irma kan ini poin menurut saya meng-highlight satu poin yang menarik, jangan sampai rakyat diadu dengan rakyat diadu dengan pemerintah ya, dengan aparat gitu ya. Itu kan narasinya, misalnya dari Mas Hasto ya, menarasikan bahwa jadi polisi itu sekarang sudah terbagi 3. Ada yang polisi merah putih. Nah, merah putih itu pengertiannya pokoknya ya sejalan lah dengan PDIP gitu dari segi ininya haluannya. Kemudian polisi yang sudah dikuasai atau dikendalikan oleh Pak Jokowi, oleh Raja Jawa gitu ya, istilahnya Hasto ini, dan pemerintah gitu, Prabowo tentu saja itu, mereka lah yang dikendalikan untuk memenangkan calon Kim Plus gitu. Kemudian ada polisi yang abu-abu, nggak jelas. Nah itu kan kemudian menjadikan polisi juga seakan-akan dibelah-belah gitu loh. Kayak memecah belah polisi gitu. Jadi itu yang poin yang menurut saya itu juga sesuatu yang narasi yang nggak bagus gitu loh bagi ya maksudnya kelanjutannya gitu ya Kak Irma ya. Jadi nah kalau menurut Kak Irma tadi ya kembali ke soal bahwa faktor utama itu adalah strategi dan ketokohan gitu ya. Nah saya mau kembali ke soal narasi itu kan. Tuduhan-tuduhannya itu kan kalau kalah, kalau calonnya kalah curang. itu dicurangi. Terus ada endorsement, nah, endorsement Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Tengah dan lain-lain. Terus bansos dan seterusnya. Sementara kalau
menang itu diem aja gitu ya. Seakan-akan itu fair gitu. Nah, Kak Irma melihat itu gimana narasi semacam itu? Ya, saya lihat Ini kan sih. pilkada yang sudah berlangsung, maksudnya pilpres sudah ada, pilkada gitu. Kenapa itu muncul terus narasi semacam itu? Ya karena nggak siap gini loh Mas ya. Harusnya partai politik manapun itu siap menang dan harus juga siap kalah. Ya, bagaimana mereka mampu gitu ya mendorong tokoh yang memang disukai oleh publik, yang memang dipercayai oleh publik. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi politiknya. Strategi politiknya. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian partai pendukungnya ini mampu menjaga kondusivitas. Karena hari ini tuh masyarakat udah nggak mau lagi gitu ya. Ada keributan-keributan itu Ya, masyarakat udah nggak mau. kelihatan sih. Kenapa? Karena mohon maaf, ekonomi dunia sekarang tidak baik-baik saja. Ekonomi kita pun sama. Seluruh dunia loh, bukan hanya di Indonesia. Nah, sekarang masyarakat ingin meminta Pak Prabowo Gibran, ya kan, membuktikan hasil kerjanya untuk kemaslahatan masyarakat. Itu yang ditunggu rakyat. Nah, rakyat mensupport itu. Ya, ya. Rakyat nih percaya nih, ya percaya dan menunggu itu. Dan itu kan yang harus dibuktikan oleh pemerintah. Nah, ya kita tunggu. Nggak bisa hanya 100 hari kerja, nggak Ya, bisa. ya, ya. Ya 100 hari kerja itu baru beresin buku-buku gitu loh ya. Belum bisa dilihat dari situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang keluar, ya, kalau yang keluar dari satu partai, entah partai manapun gitu, makanya Nasdem sendiri selalu berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Itu jangan sampai menghina, jangan sampai membuat masyarakat itu tercederai, gitu ya. Misalnya seperti tadi disampaikan, ada yang menyampaikan mungkin itu relawan ya, mungkin Ya, itu ya. relawan, tapi itu justru malah akan menghancurkan partai yang didukungnya kalau dengan sikap-sikap yang seperti itu gitu ya. Rakyat Jawa Tengah bodoh, Iya, IQ-nya rendah karena miskin. Lah dulu kan gubernurnya siapa lah di itu makanya sana itu kan muncul gitu. sekarang muncul reaksi Nah, balik yang begitu. begitu-begitu itu harusnya tidak diambil ya untuk digoreng gitu loh. Kalau itu diambil untuk digoreng justru malah kontraproduktif gitu. Ya saya kira kita sama-sama tahu ya kalau saya sebagai pelaku ya salah satu caleg yang betul-betul memang berjuang ketika pileg kemarin, saya tahu persis Mas mainnya seperti apa, beceknya lapangan kayak apa gitu ya. Bahwa semua partai punya saksi, bahwa semua partai juga melakukan strategi politik yang sama gitu ya. Jadi jangan ngomong si A curang si B enggak gitu. Kalau mau dibilang Mas, semua curang. Bisa juga semua nggak curang Ya, gitu. betul, betul, betul. Tergantung dari sisi mana kita memandang gitu. Ya misalnya tadi yang Kak Irma sebutkan sebelum kita taping yang misalnya bansos ya. Kan bansos dari atas itu terus kemudian kan ketika di gubernur, di wali kota, di apa kan Nah, partainya beda-beda gitu ya, Mbak. makanya saya mau Kandidatnya. sampein ini ya sama masyarakat supaya masyarakat paham ya. Ya, ya. Bansos itu kan ada di nggak cuman ada di Kemensos. Ya, anggaran bansos itu ada di banyak kementerian. Namanya Perlinsos sebenarnya. Oke, perlindungan Perlindungan sosial. Oke, ya. Nah, ada yang berbentuk sembako, ada yang berbentuk subsidi BBM, ada yang berbentuk subsidi pupuk, ya kan? Ada yang berbentuk subsidi listrik, ada yang berbentuk misalnya kalau PUPR itu ada yang berbentuk bedah rumah, kemudian jamban sehat dari Kementerian Kesehatan, itu termasuk bagian dari yang namanya Perlinsos. Perlinsos, Itu bansos juga. Ya, ya. Nah, jadi yang dipikirin oleh orang-orang yang belum paham apa itu sebenarnya bansos gitu ya, dipikir cuman yang sembako itu aja gitu. Sehingga ketika presiden misalnya membagikan sembako, langsung dituding Ya. gitu kan. Nah, padahal presiden memang punya nomenklatur, memang punya anggaran untuk bansos. Termasuk juga wakil presiden. Punya anggaran untuk mengeluarkan untuk itu. Nah, ini yang nggak dipahami. Saya bingung juga ya ketika misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi bagi-bagiin
sembako di depan istana, kemudian itu dituding sebagai satu kecurangan yang kemudian memenangkan partainya, partai yang di backupnya misalnya seperti itu. Berapa sih yang dibagikan di depan istana? 1, ya kan? Berapa coba itu, Mas, yang dibagikan di depan istana? Apa iya bisa memenangkan seluruh Indonesia, gitu kan? Nah, itu nggak nggak make sense gitu nggak ya. make sense gitu ya, cara berpikirnya. Nah, yang kedua, bansos itu diturunkan dari pusat itu ke Pemda, ke gubernur, ya kan? Nanti dibagi di gubernur itu dibagi, yang bagiin itu kan orang daerah, kan kita otonomi daerah nih, dibagi oleh dinas-dinas yang membagikan itu. Nah, dapat dari mana si penerima bansos itu? Lah kan dinas sosial yang menentukan si A dapat, si B enggak, si C dapat, si D, kan dinas sosial melalui kepala-kepala desa. Nah, sekarang yang bisa megang kepala desa itu siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Nah, wali kota, bupati, wali kota, gubernur itu seluruh partai punya. Nah, terus gimana caranya? Ya, kalau dibilang misalnya ada kecurangan gitu ya, secara seluruh Indonesia lah bilang begitu, untuk memenangkan satu calon misalnya seperti itu. Saya kira nggak bisa. Karena kayak di Sumatera Selatan itu mantan gubernurnya orang Nasdem loh. Ini dapilnya Kak Irma ya? Dapil saya. Oke. Gitu. Nah, di Sumatera Barat itu gubernurnya PKS. Ya kan? Di mana itu gubernurnya siapa? Itu nggak bisa, Mas. Gitu ya, nggak bisa. Jadi narasi bahwa karena dari bansos pusat, terus gitu kemudian ya, bisa dikontrol semuanya sesuai dengan bisa. arahan pemerintah pusat. Saya kasih tahu lagi, penyelenggara aja lah, Mas. Penyelenggara KPU itu, Mas, mohon maaf ya, saya buka nih. KPU itu ada yang punya partai A, ada yang punya partai B, ada yang punya partai C, mohon maaf titipan, Mas. Ada yang punya semua. Begitu juga dengan Bawaslu. Itu ada yang orang A, orang partai A, ada orang partai B, orang partai. Itu nggak bisa dinafikan gitu. Nah, bagaimana mungkin semuanya bisa diatur oleh satu orang misalnya? Nggak mungkin. Karena semuanya punya kepentingan. Betul. Dan jadi masing-masing lembaga penyelenggara itu ada representasinya. Ada representasinya. Resmi atau tidak resmi, itu representasi ya. Ada. Ya. Jadi memang ini sebenarnya memang harusnya memang dilarikannya untuk menjelaskan kemenangan dan kekalahan itu ya strategi dan tokoh itu ya. Strategi calon ya, kepada strategi calon, kemudian program calon. Ketokohan calon. Jadi yang pertama ketokohan, kemudian strategi, kemudian program. Itu yang membuat seseorang itu bisa memenangkan kontestasi. Ya kan? Nah, itu program itu salah satunya apa, Mas? Hari ini ya money politik itu nggak bisa dinafikan. Kita nggak bisa menyalahkan karena semua calon main itu semua kok. Kalau ada yang bilang enggak. Iya. Nah, tapi gini Kak Irma, kalau soal pilkada ini yang menarik kan ada yang bilang bahwa pilkada itu memang ada ketegangan atau dinamika antara calon, tokoh ya, dengan mesin partai. Jadi kadang-kadang tokohnya itu misalnya, jadi kalau mesinnya nggak gerak, itu tokohnya juga bisa kesulitan gitu. Betul. Jadi ini soal mesin ini gimana Kak Irma menjelaskan seberapa jauh itu berperan mendongkrak calon gitu. Misalnya kayak Jakarta lah misalnya contoh ya, Kimplos gemuk sekali gitu partainya, partai pendukung ya. Tapi nyatanya justru malah kalah. Sekarang perolehan suaranya kan yang tinggi kan Pram dan Rano gitu. Jadi soal dengan mesin ini gimana Kak Irma ngelihatnya pilkada? Ya, kita harus harus jujur. Ya kan, harus jujurnya begini, Mas. Jadi gini, contohnya gini. Ada seorang calon, ya. Calon ini bukan kader partai A. Tapi dia hanya kader partai B saja. Ya kan? Kemudian wakilnya partai C. Toh? Nah, partai yang mendukung banyak. Tapi partai yang mendukung yang banyak ini tidak bergerak semaksimal yang diinginkan. Kenapa? Karena bukan kadernya.
kan nggak mau juga mati-matian, nggak mau juga habis-habisan. Gitu loh Mas. Kenapa? Kalau kadernya ini bisa dijual, memang bisa dijual, pasti akan ngebut deh semuanya. Tapi kalau kadernya memang kurang bisa menjual, ya partai politik ini juga nggak akan mungkin berani juga habis-habisan gitu. Kan ada hitung-hitungan juga. Ya, betul. Itu soal untung rugi Iya, juga itu soal untung Dan itu rugi. nggak ada sanksinya ya Kak Irma ya? Kalau misalnya Ya partai... nggak bisa juga ya kalau kita sama gini loh, partai A, B, C, D mendukung, ya kan? Bukan mengusung, Ya. mendukung, ikut mendukung. Tapi dia lihat, ini kayaknya kita nggak bakal menang nih, gitu kan? Kenapa? Karena calonnya nggak menjual, strategi politiknya juga nggak bagus, ya gitu kan? Narasi-narasi yang disampaikan ke publik juga justru malah kontraproduktif. Misalnya, ya partai-partai lain itu pasti akan menarik diri secara pelan-pelan, gitu loh. Iya kan? Iya bukan berarti mengkhianati, enggak. Cuman enggak juga mau fight juga all out gitu. Saya yakin seperti itu. Loh, partai politik. Ya. Dan ini apalagi ini bukan pileg ya. Kalau Ini pileg bukan kan pileg. dia memperjuangkan dirinya sendiri gitu ya. Kalau ini kan pilkada. Iya. Ya. Tapi saya sih melihat sampai hari ini karena belum ada keputusan dari KPU soal 1 putaran atau 2 putaran. Untuk Jakarta ya. Iya, kita tunggu, Ya. Dan karena ya Nasdem juga bagian dari Kim gitu ya. Tentunya teman-teman Kim harus mulai berpikir ya. Kalau bisa 2 putaran, harus mulai berpikir bagaimana kemudian mengkonsolidasikan strategi politiknya untuk bisa menang di putaran kedua. Kan gitu. Ya. Apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di putaran pertama? Apa yang tidak dilakukan ketika di putaran pertama? Kenapa kok di putaran pertama kalah? Itu kan harus menjadi evaluasi. Betul. Nah, bagaimana juga bargaining politiknya? Ya. Dengan partai-partai pengusung dan pendukung. Betul. Bargaining politiknya gimana gitu. Jangan sampai nanti, mohon maaf, ya ada juga sih partai yang bilang gini, ngapain memang partai kita dukung dia gitu. Tapi kita pernah dukung dia dulu, tapi orang ini nggak tahu diri setelah didukung. Misalnya begitu. Itu fakta loh. Betul. Dulu waktu didukung nggak tahu diri, noleh kita sudah menang, nggak noleh kita juga, biarin aja. Ada juga yang pasti akan mengatakan seperti itu kan. Dan itu manusiawi. Betul. Tokoh-tokohnya malas. Kenapa malas? Loh, dulu waktu menang kita mati-matian dukung, kita telepon aja nggak mau ngangkat, ya kan? Sekarang partai kita dukung, misalnya partai kita mendukung dia. Ya orang yang harusnya bisa ikut melakukan konsolidasi untuk mendukung, ya diem aja ngapain, gitulah. Karena berkaca pada masa lalunya. Iya, yang gitu-gitu juga sebenarnya harus. Itu juga salah satu yang membuat si paslon ini kalah. Betul. Terus hal lain yang di Pilkada Jakarta ini yang juga menarik dan jadi banyak dikomentari itu soal Darmakun. Perolehan Darmakun yang betul-betul di luar perkiraan gitu kan, melonjaknya. Itu kan juga kalau nanti terjadi putaran kedua kan ini juga jadi kekuatan tersendiri yang dipertimbangkan. Saya mau kasih tahu Mas, Kun Abioto itu sahabat saya. Oh, oke. Iya, kami sama-sama aktivis. Iya. Jadi saya dulu beberapa kali gitu kan ikut ADB annual meeting ya ke Shanghai, ke beberapa negara itu dengan beliau ini. Dengan si Kun Cawagupnya ya. Cawagup ini. Kun ini anak muda yang cerdas, IQ-nya luar biasa sebenarnya ya. Karena saya tahu persis dia itu bisa SMP, SD aja cuma 2 atau 3 tahun gitu. Kemudian SMP 1 tahun kalau nggak salah, SMA cuma 1 atau 2 tahun, langsung S1 cuma 2 tahun, pokoknya gitu-gitu deh loncat-loncat. Memang anaknya cerdas sekali. Gitu, dan anaknya memang cerdas dan pernah jadi presiden Aspek ya di perwakilan presiden Aspek Asia di Singapura, dan saya bersahabat sama dia dan saya tahu kualitasnya lah gitu. Jadi background aktivisme sosialnya kental ya, ini si Kun ini. Nah terus ini menarik di soal Pilkada Jakarta ini. Jadi saya mau bandingkan dengan Pilkada di Jawa Tengah ya. Jadi terkait dengan soal
peranan endorser. Endorser. Jadi ada yang bilang bahwa ini kan Pak Jokowi cukup all out, bukan all out lah, pokoknya ikut di Jawa Tengah gitu ya, sehingga terbukti kemudian Menang. menang. Sementara Jakarta itu Pak Jokowi tidak terlalu kelihatan dan nggak ikutan lah. ternyata Kim Plus kalah gitu. Nah, catatan Kak Irma gimana soal Pak Jokowi di Jawa Tengah dan di Jakarta? Saya kira kita harus mengakui secara terhormat bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih besar. Kita harus akui itu. Ya. Ya. Jadi bagaimana keberpihakan Pak Jokowi terhadap calon itu masih mempengaruhi tingkat kemenangan calon. Contohnya aja lah ya, Gubernur Sumatera Selatan itu Nasdem, didukung oleh PSI, didukung oleh PSI, Nasdem, Demokrat. Oke. Tapi beliau soan ke Pak Jokowi sebelum pileg, sebelum pilkada. Sebelum pilkada. Minta dukungan, minta support. Terbukti loh, 70% loh menangnya. Gitu. Ya karena foto ketika dia bertemu Pak Jokowi, kemudian ketika itu kan di pas betul. ya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal gitu medsosnya gitu. Ya. Dan saya yakin itu juga yang menyebabkan dia menang sampai sebesar itu. Jadi image asosiasi kedekatan itu berdampak. Berdampak gitu ya, juga. Dia itu aja di Sumatera Selatan seperti itu ya, apalagi di Jawa Ya mau Tengah, nggak gitu. mau ya, suka nggak suka gitu ya. Saya melihatnya, makanya saya bilang dulu, mohon maaf Rocky Gerung bilang, besok kalau Pak Jokowi itulah lengser, siapa yang mau lihat dia, siapa yang mengundang dia, siapa yang mau begini kan gitu. Kita bisa buktikan sampai hari ini gitu ya, dia bukan bebek lumpuh gitu ya, malah justru orang kemanapun dia pergi orang masih cium tangan gitu ya, masih merhubungi, masih minta foto, masih segala macam lah gitu, masih mengeluh-elukan lah sampai hari ini gitu. Nah itu kan satu hal yang luar biasa. Maka kemudian ketika secara luar biasa juga Pak Prabowo secara gentle mengatakan bahwa saya belajar dari Pak Jokowi. Oh itu keren banget. Kenapa? Pak Prabowo untuk mau mengakui itu satu hal yang luar biasa loh. Itu satu kejujuran, sikap. Nah, presiden seperti ini yang harusnya juga kita dukung. Kenapa? Jujur. Dia jujur mau mengakui bahwa dia banyak belajar dan saya akan ikut. Yang bagus saya teruskan, yang kurang saya perbaiki, yang jelek ya kita buang kan gitu. Itu secara profesional disampaikan oleh beliau. Nah, dan terus itu menunjukkan karakter Pak Prabowo sendiri juga ya. Iya. Dan saya terus terang mulai mengikuti Pak Prabowo itu ketika jadi Menhan, ya. Mau menjadi Menhannya Pak Jokowi itu, saya mulai mengikuti bagaimana kepribadian beliau. Dulu waktu saya menjadi juru bicara Jokowi Maruf, saya kan sempat tuh istilahnya ya, iya namanya juga juru bicara, tentu saya akan berseberangan lah berseberangan gitu. Dan memang situasinya kan saat itu memang keras. Berseberangan, gitu kan. memang keras gitu ya. Tapi saya secara sadar, secara jujur, saya juga harus mengakui bahwa orang ini hebat. Gitu. Orang ini hebat. Kemudian rendah hati, dia mau mengakui, kemudian dia bilang bahwa ayo kita sama-sama bangun bangsa ini ke depan secara bersama-sama gitu ya. Bukan mau mengambil kekuasaan itu untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin Indonesia ini maju gitu ya. Yuk sama-sama kita olah, yuk kita sama-sama kita kerjakan gitu loh. Itu nggak banyak presiden yang mau melakukan itu. Betul. Dan dia menyatakannya terbuka. Secara terbuka. Bahkan di pas acara Gerindra apa gitu kan. Tapi kan dia juga bilang
walaupun ini gemuk ya, komposisi kabinetnya gemuk, tapi kan dia bilang kalau lo nanti nggak ini apa namanya nggak berkualitas, nggak comfort, Ya ya harus, lu ya, minggir dong, iya betul betul betul. kan gitu. Pasti saya yakin lah akan dia reshuffle kalau ada yang nggak bener dengan sikap beliau yang memang tegas seperti itu gitu ya. Saya Iya, iya. kira kita punya harapan ke Ya, depan. betul betul. Nah ini bicara tentang Pak Prabowo nih, tentang pemerintahan pusat. Ini menarik nih, saya mau mengaitkan dengan hasil pilkada ini, Kak Irma. Menurut Kak Irma, apa arti dari Jakarta yang katakan aja, misalnya anggap aja menang Pram Rano, misalnya ya, diasumsikan menang Pram Rano lah gitu misalnya. Meskipun kita belum tahu KPUD yang harus jadi patokan keputusannya, tapi anggaplah gitu. Terus yang lain kan kalah. Basis-basis provinsi strategis itu kalah gitu PDIP. Nah itu bacaan Kak Irma, apa artinya ini bagi nanti 2029? Saya kira 2029 Seberapa strategis Jakarta gitu misalnya bagi enggak, PDIP gitu. ya bagi saya mengukurnya itu by data, Mas. Oke. Ya, kita hitung Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumut. Sumut, kemudian Sulawesi Selatan, Oke. Sumatera Selatan, Lampung. Itu yang besar-besar loh. Oke. Yang besar-besar kan Sulut? sebenarnya Sulut? Sulut juga, Oke. ya Sulut. kan? Iya. Itu yang besarnya aja ada 8 loh. Saya hitung 8. Yang Oke. besar banget ya. Ya, ya. Ini berdasarkan basis suara loh, Oke, basis suara pemilih. Nah, Jakarta ini suaranya hanya sama dengan Banten. Bahkan lebih tinggi Banten, 500.000 suara daripada Jakarta. Sekitar 8 juta, yang ini 8 juta 900-an lah sekitar itu. Nah, kalaupun dia menang di Jakarta, satu partai politik, misalnya dia koalisi partai politik menang hanya mengandalkan Jakarta, dia nggak akan mungkin bisa memenangkan kontestasi 2029. Kalau yang lain semua dipegang oleh rivalnya. Ya. Apalagi kemudian kemenangan dari 8 provinsi besar ini betul-betul dikonsolidasikan secara matang, secara baik, ya. Artinya janji politik dari gubernur-gubernurnya ini memang betul-betul dikawal oleh partainya masing-masing yang tergabung dalam koalisi besar ini. Saya kira sulit untuk punya calon lain yang bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2029. Meskipun Jakarta sering disebut sebagai kan itu dia etalasenya Indonesia kan. Menjadi kalau apa yang terjadi di Jakarta lebih sering diberitakan kan, Mas, ketimbang di daerah. Partai saya dukung Anies loh, Mas. Oh iya. Ya kan? Anies gubernur Jakarta loh, Mas. Betul. Ya. Tapi kan kami hanya dapat 25% tuh. Nah, 25% itu pun saya harus gambarkan secara jujur, itu kan bukan suara Anies semua. Ada suara Nasdem, Betul. ada suara PKB, ada suara PKS. Ada suara Mas Anies. Nah, suara Aniesnya pribadi itu berapa kan kita belum tahu. Belum pernah ada yang ngitung. Ya. Gitu toh? Nah, saya juga harus menjelaskan secara baik ketika misalnya, wah Nasdem yang diuntungkan dengan mengendorse, dengan mencapreskan Anies, gitu kan. Bukan PKS, bukan PKB. Nggak bisa bilang begitu juga. Surya Paloh ini tokoh loh. Jangan salah gitu ya. Surya Paloh ini tokoh, itu yang pertama. Yang kedua, Nasdem ini punya caleg-caleg yang memang bagus-bagus, secara finansial bagus, secara integritas bagus, elektabilitas, kapabilitas, akuntabilitasnya bagus. Nah, yang ketiga, ketika misalnya ada Nasdem tuh punya komitmen yang bagus, Mas, dan punya keterbukaan yang bagus. Ini karena saya orang Nasdem dong, saya bicara seperti itu karena saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Betul. Contoh misalnya ketika 2 menterinya terseret kasus korupsi misalnya. Apakah kemudian kami berteriak-teriak misalnya, oh itu kriminalisasi, macam-macam. Pak Surya Paloh juga nggak ngomong itu kok. Kalaupun itu iya gitu, Pak Surya Paloh nggak mau ngomong itu juga. Ya. Gitu. Kami nggak bisa membela diri. Karena ada data, ada fakta. Kami nggak bisa membela diri. Tapi tidak bisa juga dinafikan karena situasi politik. Kalau yang korupsi memang mereka nggak korupsi tuh, yang lain-lain. Ya.
Kan kita juga tahu Ya. berapa besar pengorbanan Nasdem untuk misalnya melakukan restorasi Indonesia ini dengan mengusung Anies misalnya seperti itu. Kan itu bukan satu pengorbanan yang kecil. Ada satu keberanian yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh di situ. Kan seperti itu. Itu pun Pak Surya Paloh tidak kemudian teriak-teriak kriminalisasi atau apa gitu. No, secara gentle begitu selesai Pilpres, Pak Surya Paloh bilang MK memutuskan bahwa Pak Prabowo Gibran menang, ya kita dukung. Langsung seperti itu yang disampaikan Pak Surya di rapat DPP. Nah, terus kita tanya juga, Bang, kenapa kok terkesan cepat menyampaikan itu ke publik? Pak Surya Paloh bilang, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan partai politik. Beliau bilang begitu. Untuk apa kita ribut-ribut? Untuk apa kita goreng sana, goreng sini? Kita dukung. Nah, persoalan nanti ke depan, bisa nggak beliau berdua membuktikan bahwa memang beliau itu mampu mensejahterakan Indonesia, membuat Indonesia menjadi lebih baik, ya kita kawal. Kita harus juga menjadi kontrol sistem yang efektif. Makanya Nasdem nggak ngambil menteri. Yang diberikan Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo adalah 69 anggota DPR untuk mengawal program-program Pak Prabowo di DPR. Kita kawal. Kita support, tapi juga kita kritik. Kontrol. Kita kontrol, ya. Iya, bukan kritik, kita kontrol. Kontrol, ya, betul. Iya. Kalaupun kita kritik, sesuai dengan kewenangan fungsi dari DPR lah ya, mengontrol. Kalaupun kita kritik, kita harus mengkritiknya secara konstruktif gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Surya Paloh untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara ini. Ditanya lagi, kenapa nggak ngambil menteri? Malu lah. Malu. Kita nggak berdarah-darah dan kita menjadi lawan kemarin. Gitu. Untuk apa ngambil menteri? Iya kan? Nah, kita jangan bebanin Pak Prabowo gitu. Pak Surya Paloh bilang, jangan bebani beliau, kita dukung beliau. Ya kan? Kalau nanti apa yang semua program yang disampaikan beliau itu betul-betul bermaslahat bagi masyarakat, toh kita yang untung. Kita juga ikut untung. Gitu. Itu yang disampaikan beliau kepada... Karena patokannya itu ya, kepentingan yang lebih tinggi ya. Iya, memang itu disampaikan beliau ketika Pak Prabowo menang, dan kemudian beliau menyampaikan itu, orang banyak sih yang menyampaikan, wah mengkhianati segala macam. Saya kira itu satu pendapat yang childish, kedua juga menurut saya itulah yang disebut sebenarnya negarawan, ya Pak Surya Paloh, dengan sikap yang seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang menuduh-nuduh itu ya orang-orang yang memang tidak mencintai Indonesia. Patokannya kepentingan diri dan kelompoknya saja gitu. Betul. Nah, terus Kak Irma, kalau soal Jakarta ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dengan situasi yang tadi bacaan bahwa provinsi-provinsi lain menang dan seterusnya. Bisa nggak ada yang bilang bahwa ini jangan-jangan Game Plus ini nggak terlalu all out nih jadinya dengan Jakarta gitu, karena kan toh tetap tidak mengancam 2029, sehingga makanya Pak Jokowi nggak terlalu all out di Jakarta gitu. Mungkin juga soal yang saya nggak tahu hubungannya dengan Mas Pram masih seberapa dekat dan lain-lain. Jadi karena kan ada narasinya gini, Kak Irma, jadi wah Jokowi itu nggak ampuh di Jakarta gitu. Jadi dia hanya ampuh di Jawa Tengah gitu. Yang tadi soal endorsement itu. Gimana Kak Irma membaca ini? Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak mau ke Jakarta, ya. Justru karena beliau tahu bahwa Jakarta adalah etalasenya Indonesia, dan beliau nggak mau lagi dituduh-tuduh gitu ya. Dituduh-tuduh cawe-cawe segala macam, padahal dia sudah punya hak loh untuk cawe-cawe karena dia udah bukan presiden. Betul. Ya kan, dia juga boleh dong mengendorse siapapun sebenarnya gitu. Sebagaimana Obama mengendorse ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga ingin menjaga jangan sampai dia dibenturkan nih. Dia sama Pak Jokowi tidak mau dibenturkan dengan Anies, Pak Jokowi tidak mau dibenturkan dengan Pak Bu Mega. Kan sebenarnya itu yang dilakukan Pak Jokowi. Secara bijak, dia nggak mau dibentur-benturkan ke sana, gitu ya. Karena orang akan, kalau Jawa Tengah itu nggak terlalu disorot oleh Indonesia. Kalau Jakarta kan disorot nih sama Indonesia kan, makanya Pak Jokowi mungkin mempertimbangkan itu.
Nah, harusnya ketidakhadiran Pak Jokowi di sana di Jakarta itu justru harusnya diapresiasi gitu. Kalau Pak Jokowi turun misalnya all out ya, all out ya. Ya, ya, Bisa bisa dibacakan Mas yang betul. namanya all out itu, Ya. ya kan? All out. All out ya. All cost. Iya, Semuanya all lah. iya, iya. Saya nggak yakin Pram sama Rano bisa menang. Hmm. Mohon maaf loh, Ya, ya, ya. kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo turun berdua, Hmm. nggak yakin menang. Tapi justru karena mereka nggak mau itu terjadi. Mereka membiarkan masyarakat memilih. Kemudian dua calon ini ya adu prestasi lah, adu strategi lah gitu loh. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi melakukan itu. Jadi jangan diadu-adu lagi nih gitu ya. Jangan diadu-adu lagi, nah kan? Jangan jangan digoreng-goreng lagi. Nggak pas. Ya, ya. Nanti kalau digoreng-goreng lagi, Jokowi Prabowo turun, kalah nanti di periode kedua, curang lagi yang diomongin kan Ya, nanti. yang tuduhannya curang. Curang, apa gitu ya. cawe-cawe lagi. Nah kan itu nggak baik gitu loh. Jadi ya sekarang kita lihat apa hasil KPU nanti, satu putaran kah atau dua putaran kah. Nah, kalau ternyata terjadi dua putaran, ya toh, siapapun yang akan di-endorse nanti oleh masing-masing calon, bagaimana strategi politik mereka, ya, bagaimana kemudian misalnya masyarakat kemudian bisa saja loh masyarakat kemudian yang tadinya ke sana tiba-tiba berbalik arah karena ada endorsement ini, kemudian Pram sama Rano kalah misalnya, ya jangan bilang curang juga, gitu. Jadi ada banyak hal yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik untuk memberikan diskursus, ya, kematangan berpolitik kepada masyarakat. Jangan justru malah mengadu-ngadu tadi, Ya, ya. rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, ya kan? Rakyat dengan partai coklat, misalnya. Aduh, saya kira nggak bagus lah Mas Iya, ya. iya. Kita merusak negara ini, gitu, bangsa dan negara ini hanya untuk kepentingan pribadi, golongan itu nggak perlulah. Tapi ini Kak Irma, kalau memang ternyata dan KPUD Jakarta menyatakan bahwa dua putaran, sementara kemarin kan Mas Pram dan Rano sudah melakukan press conference ya, bahwa berdasarkan hasil quick count dan hasil rekap C1 yang terpampang di ininya KPU gitu ya, website dan lain-lain gitu. Kemudian mereka kan sudah mengklaim tuh menang. Nah, ini kan bisa ada berpotensi kehebohan lagi nih Kak Irma, karena kan KPUD-nya juga kelihatannya kurang gencar ya menjelaskan Ya ke inilah masyarakat. yang harusnya, jadi harus ada perbaikan Mas dari regulasi KPU. Ya kan? Itu harus ada perbaikan di situ. Bagaimana KPU bisa melaksanakan kontestasi politik ini secara profesional. Kan seperti itu. Nah, kalau ternyata kan masih ada margin error nih. Iya, iya, iya. Ya kan memang sekarang Rano sama Mas Pram kan menang nih. Ya kan? Nah, tapi kan masih ada margin errornya di situ. Kalau ternyata nanti ada perubahan di hasil akhir penghitungan manual tapi juga harus berdasarkan bukti-bukti loh ya. Ya. Saya kira ya semua harus terima. Semua harus terima. Gitu. Ya. Dan kalau mereka ternyata memang 50 sekian persen itu memang betul-betul memang rakyat yang memilih gitu tanpa ada kecurangan juga di sana gitu ya. Memang tidak ada sembako-sembako juga di sana gitu misalnya kan, karena sembako orang berubah. Lo bisa loh. Karena money politik orang bisa berubah lagi. Betul. Nah, kalau karena itu dan mereka memang betul-betul rakyat yang menginginkan mereka, saya kira nggak usah takut. Gitu ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nah, ayo kita sama-sama jaga, sama-sama kita kawal ya kemenangan masing-masing calon ya, dengan bukti tentunya, dengan bukti-bukti, dengan
dengan data, dengan fakta di lapangan. Yang penting C1 plano yang dimiliki, kemudian saksi-saksi yang memang harus juga menjadi alat untuk bisa kemudian mengajukan permasalahan perselisihan ke MK itu juga memang betul-betul dilakukan secara rapi. Saya kira nggak ada masalah, Mas. Kalau dilihat dari podcast yang Rano Karno ya, Rano kan kemarin jangankan 2 putaran, 3 putaran aja dia berani gitu loh. Karena nah ini menarik nih. Jadi menurut Rano kan ini kemenangan Jakarta gitu, bukan. Jadi dia kan bilang ini bukan jasanya satu pihak tertentu lah, jasanya Anies atau Ahok atau siapapun gitu. Jadi harusnya kalau dengan narasi semacam itu, kalaupun toh 2 putaran mereka siap gitu ya harusnya. Ya kalau mereka siap, ya kalau menurut saya, kalau mereka siap, pede dan yakin gitu ya, ya nggak ada masalah kan nanti mau 1 putaran atau 2 putaran. Betul. Kalau ternyata nanti 2 putaran, jangan juga kemudian teriak-teriak, ini ada lagi kecurangan, katanya siap. Ya kan kalau mereka siap gitu ya, mau 1 putaran atau 2 putaran, 3 putaran siap, ya udah. Apapun keputusan KPU nanti dengan data yang benar ya, memang ada margin error dan kemudian memang harus 2 putaran, ya memang ayo bertarung lagi gitu loh. Betul. Bertarung lagi. Nggak usah ada tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah permainan KPU, permainan nggak usah lagi gitu. Toh yakin menang kok mau 2 putaran, 3 putaran. Betul. Karena kan memang rakyat Jakarta katanya yang memilih toh. Dan bagi kanal-kanal YouTube ya, kayaknya sebenarnya lebih menghendaki agak lama sih supaya supaya topiknya nggak habis ini. Tapi gini juga Mas, saya juga agak mengkritisi juga nih ya, mohon maaf ya. Iya. Saya juga mengkritisi kanal-kanal YouTube, ya TV-TV, media-media gitu ya. Saya cuma berharap gitu, jadilah corong informasi untuk masyarakat. Betul. Jangan hanya sekedar untuk mencari Engagement. engagement, kemudian berapa follower yang akan didapat gitu ya. Itu juga nggak boleh karena itu merusak Indonesia gitu. Saya kira masukan yang bagus harus juga bermartabat lah ya kanal-kanal YouTube itu. Betul. Jangan cuma mikirin jumlah views, ya engagement. kan? Gitu, janganlah gitu ya. Yang dicari itu sensasi gitu ya, kegaduhannya, nggak mikirin dampaknya gitu. Janganlah ya, cukuplah gitu. Ada hal yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada negara ini. Betul. Keberadaan media sosial itu bagi berlangsungnya kehidupan